Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya di Adem Rano Talin, channel YouTube saya ini. Kali ini kita kedatangan kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu mereknya Panasonic, merek Panasonic. Ini katanya yang punya keluhannya itu yang atas bisa dingin, bisa jadi es batu, tapi yang bawah nggak dingin. Kalau cuman itu sih masalahnya sih kebanyakannya di defrostnya, di metal defrost atau sensor defrostnya yang bermasalah ini teman-teman ini. Nanti coba kita apa ya, kita buka, kita bongkar, kita cek. Di situ ada sensornya. Jadi fungsi dari di metal defrost atau sensor defrost itu sendiri teman-teman, apabila sesuai dengan suhu yang ditentukan, misalkan dia terlalu dingin atau terjadi bunga es yang berlebihan, maka sensor tadi yang sifatnya yang sifatnya terputus itu dia terhubung itu fungsinya untuk menghidupkan heaternya teman-teman, pemanasnya. Jadi pemanas tadi untuk mencairkan bunga es yang ada di evap kulkas 2 pintu. Makanya dibilang kulkas 2 pintu ini kulkas no frost ini teman-teman, tanpa bunga es. Tapi sebenarnya ada bunga esnya. Tapi karena dia memakai sensor untuk mencairkan bunga es, makanya dibilang no frost. Apabila terjadi di dalamnya ini ada bunga es, berarti menandakan bahwa kulkas 2 pintu itu ada masalahnya nih teman-teman. Gitu ceritanya. Oke. Sebentar dulu deh, saya buka dulu deh ini nih, kulkas 2 pintunya ini. Bentar dulu ya. Oke teman-teman ya, langsung aja kita buka dulu ini untuk pintu atasnya ini, karena posisi sensor defrostnya ini ada di pintu atas ini teman-teman. Kita buka dulu nanti di sini ya. Nah, saya buka dulu ya. Oke. Nah, jadi ini dia ya teman-teman ya. Ini yang dibilang sensor defrostnya ini teman-teman. Yang ini biasanya sensor defrostnya ini rusak. Jadi fungsinya dari sensor defrost ini tadi untuk memanaskan atau menghidupkan, bukan memanaskan sih, menghidupkan heater yang ada di dalam itu tadi. Jadi apabila terjadi bunga es yang berlebihan di evap di atas itu, di pintu atas, maka dia akan mengaktifkan boleh dibilang sensor defrost ini akan terhubung dan dia akan menghidupkan heater yang ada di bawah tadi untuk mencairkan bunga es yang ada di evapnya itu teman-teman. Tapi nanti kita cek lagi. Di sini ada yang perlu kita perhatikan untuk penggantian sensor defrost. Itu kita cek untuk sensor defrostnya yang pertama. Yang kedua di sini ada fuse-nya teman-teman. Nanti dicek fuse-nya nanti di sini. Ini putus apa enggak? Kalau memang putus kita lakukan penggantian. Jadi kalau memang enggak ya nggak apa-apa aja. Kita pasang sini. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk Panasonic ini ya. Apabila pintu atas itu dingin normal, tapi pintu bawah itu nggak normal teman-teman, abnormal lah. Nah, jadi langkah pertama kita lakukan pengecekan fuse-nya, yang kedua pengecekan heaternya, terus yang ketiga untuk sensor defrost itu sendiri teman-teman. Nanti kita cek juga untuk kipasnya hidup apa enggak. Jadi ada 1, 2, 3, 4 item yang perlu kita perhatikan untuk menangani masalah yang dibilang pintu bawahnya nggak bisa dingin tapi pintu atas dingin. Dan terakhir juga perlu kita lakukan pengecekan itu untuk pintunya. Jadi pintunya itu kita pastikan tertutup rapat juga teman-teman. Kadang juga ada saya menemukan beberapa yang kulkas itu di tempatnya customer, jadi pintu kulkasnya itu kurang rapat karena memang terlalu berat, bebannya itu terlalu banyak ditaruh, mungkin air es atau gimana gitu. Jadi pintunya itu kayak miring gini teman-teman, dia nggak rata gini.
Nah itu salah satu juga yang menyebabkan kulkas itu nggak bisa kurang dingin. Oke lanjut aja deh dulu teman-teman. Saya lakukan pengecekan dulu ya sebentar ya. Iya teman-teman. Nah di sini kita lakukan pengecekan. Ini kayaknya saya susah ini. Ini udah saya lepas. Ini ada kabel warna pink sama kabel warna kuning teman-teman. Jadi ini kabel untuk heaternya. Nanti kita lakukan pengecekan dengan menggunakan avometer. Kalau memang dia putus berarti lampunya mati di avometer. Kalau memang dia masih bagus, dia terhubung, lampunya hidup teman-teman. Nah, mari kita lakukan pengecekan dulu. Bentar ya. Ini coba saya tes dulu. Nah ini lampunya hidup teman-teman ya. Kita coba tes. Nah hidup. Oke sekarang kita lakukan pengecekan. Kita langsung hubungkan aja teman-teman. Dua kabel ini, kabel heater ini kita langsung hubungkan saja. Nah ini menandakan bahwa heaternya bagus, tidak ada putus elemennya teman-teman. Berarti heater kan tidak ada masalah. Sekarang lanjut kita lakukan pengecekan di fuse-nya lagi teman-teman. Fuse panas. Di situ biasanya 135 derajat. Jadi apabila panas dari heater itu berlebih, maka fuse tadi yang putus teman-teman dia mengamankan untuk mematikan heater. Daripada dari heaternya yang rusak, mendingan fuse-nya yang putus. Begitu teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman, untuk langkah kedua kita lakukan pengecekan fuse tadi ini teman-teman. Fuse ini tadi kita cek dulu putus apa enggak. Tetap sama kita lakukan pengecekan dengan menggunakan avometer di skala kali 1 aja ini teman-teman ya. Avometer di skala kali 1. Nah ini skala kali 1, nanti biar lampunya kelihatan, lampu indikatornya ini teman-teman terhubung atau tidak. Nah sekarang mari kita lakukan pengecekan. Untuk fuse tadi teman-teman itu kan kabelnya warna oranye dengan hitam ya. Nah sekarang saya coba hubungkan di masing-masing kabel. Saya hubungkan di masing-masing probe-nya. Apabila dia bagus, fuse-nya berarti dia terhubung atau nyala lampu di multitester. Apabila dia putus maka dia mati, lampu di multitester juga mati teman-teman. Kita coba. Nah ini menandakan bahwa bagus untuk fuse-nya teman-teman, tidak ada masalah. Nah jadi kemungkinan terbesarnya atau memang kerusakannya itu memang di sensor defrost-nya teman-teman. Yang ini udah, ini mari kita buka aja langsung deh sensor defrost-nya. Nah ini dia teman-teman sensor defrost-nya yang rusak. Ini nanti kita lakukan penggantian aja ini teman-teman, langsung kita lakukan penggantian, atau perlu kita cek menggunakan multitester. Tapi yang lebih enaknya sih multitester digital biar lebih akurat ya, kebacanya berapa kilo ohm, nilai tahanan dari ini apakah melar ataukah tidak teman-teman. Nanti kita bandingkan dengan yang baru. Nah, hasilnya gimana teman-teman. Ini kan yang tadi ya, yang yang bekas tadi ya. Nanti kita ukur berapa tahanannya, kita ukur dulu. Oke, posisi di ohm nanti kita ukur. Nah itu menunjukkan ya teman-teman ya, nilai tahanannya itu 1,48 kilo ohm teman-teman. Jadi 1,48 kilo ohm. Nah sekarang saya punya yang baru. Nah yang baru nanti kita ukur. Tadi kan 1,48 ya. Ini saya punya yang baru. Kita ukur. Yang baru. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau yang baru itu 1,41.
berarti untuk nilai dari tahanan yang lama itu melar teman-teman. Kalau yang lama tadi kan 1,48, ini 1,41 kilo ohm. Ini menandakan bahwa sudah tidak bagus lagi. Jadi pembacaannya dia itu udah salah-salah. Dia untuk menghidupkan heater tadi teman-teman. Jadi nanti kita ganti yang baru aja ini teman-teman. Langsung kita ganti dengan yang baru. Oke, lanjut lagi ke depan ya. Iya teman-teman, ini saya pasang dulu yang barunya. Nah, ini sudah terpasang ya teman-teman ya. Ini langsung kita pasang aja dulu ke atas. Oke. Oke, kita lakukan pemasangan aja dulu. Oke, itu dia tadi teman-teman ya. Untuk penggantian sensor defrostnya sudah selesai kita lakukan. Sudah kita lakukan pengecekan tadi. Yang lain-lain itu nggak ada masalah. Jadi yang kita ganti cukup di sensor defrostnya aja. Tinggal kita colokkan, kita hidupkan aja lagi. Gitu loh. Berarti pengerjaannya sudah selesai. Nah, itu dia tadi teman-teman untuk perbaikan kulkas 2 pintu Panasonic yang katanya tadi pintu atasnya bisa dingin tapi bawahnya nggak bisa dingin atau kadang-kadang kurang dingin. Jadi pertama-tama untuk kulkas Panasonic AC juga gitu sama. Kalau misalkan dia dikasih spare part yang murah atau yang biasa, itu biasanya cepat rusak teman-teman, atau kadang-kadang dia nggak mau. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman semua punya kulkas merek Panasonic, dia itu kebanyakan mintanya yang bagus, sensor defrostnya atau yang ori lah. Jadi kalau dipasang yang biasa, itu dia kadang-kadang balik lagi penyakitnya. Begitu juga dengan AC. AC itu termisnya itu juga, kalau misalkan kita pakai yang biasa, itu kadang-kadang AC-nya hidup mati, jadi dia nggak normal. Coba kalau kita ganti dengan termistor yang bagus, yang ori yang bagus, dia nggak akan hidup mati AC-nya. Karena itu pengalaman. Jadi untuk yang merek Panasonic, dia mintanya yang ori teman-teman. Nggak mau dia yang murahan. Heran juga saya itu kalau jenis Panasonic gitu. Entah itu kulkas, entah itu AC, sama. Jadi tadi yang kita pasang itu sensor defrostnya itu yang orinya teman-teman ya, atau yang bagusnya lah, gitulah. Jadi pertama-tama yang kita lakukan pengecekan untuk kulkas 2 pintu untuk jenis ini Panasonic, sama sih yang lain tapi ada sedikit perbedaan. Yang pertama-tama kita cek itu pastikan dulu heaternya berfungsi atau tidak, atau putus atau tidak. Yang kedua, pastikan lagi fuse panasnya yang tadi itu putus atau tidak. Apabila putus ya diganti. Sama juga heater, kalau putus ya diganti. Yang ketiga, pastikan lagi sensor defrostnya, sensor defrost yang ini tadi. Misalkan penyakitnya kayak tadi, permasalahannya, langsung aja kita ganti nggak apa-apa. Memang ini sih kebanyakan yang rusak, sensor defrost. Nah yang terakhir, kita pastikan pintu bawahnya, pintunya itu rapat teman-teman, tertutup rapat. Kadang-kadang juga kita pernah menemukan di rumahnya customer itu kulkas itu pintu bawahnya nggak rapat karena yaitu tadi bebannya terlalu berat, naruhnya mungkin air es banyak, itu botol-botol itu nggak 1-2 kita nemukan itu. Jadi pintu kulkasnya itu miring terus dia kebuka gitu lah. Nah miring dan kebuka, jadi kita rapatin lagi, kita perbaiki lagi pintunya. Oke, untuk sementara itu aja dulu. Nanti kita bikin vlog lagi kalau misalkan saya menemukan permasalahan-permasalahan untuk servis apa aja, abal-abal buntok apa aja di servis. Asal jangan manusia aja, bingung saya servis manusia. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.